bisa melalui para guru kita, para guru yang mengajarkan kita, para guru yang mendidik kita dalam keilmuan dan keimanan. Dan ini adalah bentuk rukun iman. Bentuk rukun iman yang disebut oleh Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Baqarah masih depan. Kenapa kok ayatnya terus depan? Ini mengindikasikan bahwa iman itu mutiara. Iman itu nomor satu. Iman itu perangkat yang paling utama ketika kita hendak melakukan ibadah. Tanpa bekal iman, maka sebanyak apapun amal yang kita kerjakan itu tidak lantas dinilai berupa pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, sekecil apapun aktivitas yang kita kerjakan, kalau berangkat dari iman, itu akan menjadi nilai kebajikan di dunia wal akhirah. Itu salah satu kelebihan orang yang beriman. Sehingga baginda Rasulullah Muhammad SAW sendiri pun sampai heran, sampai kagum sama orang yang beriman bukan. Kagumnya salah satunya adalah orang beriman itu beruntung. Itu kedua-duanya belum. Yang pertama, ketika orang iman itu dikasih nikmat oleh Allah, lalu dia bersyukur, maka itu jadi baik di hadapan Allah. Dan begitu ketika Allah ngasih kepada orang beriman itu suatu bencana, suatu musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan hati, sesuatu yang tidak menyenangkan jiwa, yang tidak sesuai dengan harapan. Lalu mukmin ini sabar, maka kedua-duanya adalah keberuntungan di hadapan Allah. Karena ketika nikmat Allah beri kemudian bersyukur jadi pahala dengan syukurnya. Ketika musibah datang kemudian dia bersabar pun jadi ada pahala di hadapan Allah. Jadi bagi yang beriman kepada Allah, ini adalah keuntungan yang luar biasa. Ya. Sehingga Allah menjelaskan lebih jauh lagi dalam ayat yang lain, yang Allah berfirman, wa yumahhisul ladzina amanu wa yumahhisul ladzina amanu wa yamhaqul kafirin. Wa yumahhisu ini kalau Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir beliau, ya, ini Allah persiapkan kado spesial bahasa kita. Kado spesial untuk siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kado yang pertama, ketika dia memang mukmin yang taat, ya, mukmin yang taat, getol ibadahnya. Dari kecil itu ibadah terus, dari balik itu ibadah terus, ya, sampai dewasa, sampai tua. Maka dari ibadah itu, tujuan Allah itu biar fa'illahu darajatan. Tujuan Allah akan mengangkat derajatnya. Baik dia lebih di akhirat nanti diangkat derajatnya.
beriman, bertakwa. Mulia, tinggi derajatnya itu di hadapan Allah. Sehingga nggak ada lagi kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Nah ini takwa ini aplikasinya adalah beribadah yang terus menerus. Ya, kalau dia sholat berarti nahum di sholatihim daimun. Berarti dia punya sholatnya terus menerus dikerjakan, tidak pernah dia tinggal. Supaya apa? Supaya nanti sampai ketingkatan walladzina hum ala sholatihim khoshi'un. Sampai tingkatan khusyuk sholatnya. Dari mana dia bisa khusyuk? Dari daimnya, dari langgengnya dia kerjain sholat. Nah dengan sholat itu yang dia kerjakan terus menerus selama hidupnya, itu menjadi ciri bahwa dia itu orang bertakwa. Makanya setelah yu'minun bil ghaib wa yuqimunas sholat. Setelah yu'minun bil ghaib, nah baru dia betul-betul yuqimunas sholat. Bukan mengerjakan, tapi mendirikan. Berdiri itu tegak, kokoh, kuat. Ini berdiri. Ya, bangunan, gedung ini berdiri, itu pasti kokoh. Bisa puluhan tahun kekuatannya. Kalau cuma mengerjakan, itu sekali-kali. Nanti yang ngerjain PR, kan sekali-kali nggak jalan PR. Kerjakan PR-nya. Nggak ada orang gurunya bilang, ayo PR-nya diberdirikan. Nggak mungkin. PR pasti kerjakan, dan itu tidak setiap hari, setiap waktu aja, sesaat aja. Apapun yang dikerjakan itu pasti sementara. Beda dengan yang mendirikan, yukim, ikomah, berdiri, tegak, itu kokoh indikasi. Ya, dan itu bisa diperkirakan bisa puluhan tahun baru roboh. Ya, bahkan ratusan tahun mungkin, saking kokohnya. Itu makanya diberitakan bukan bayar adu sholat, tapi bayukimu nasolat. Ikomah, koma itu berdiri tegak, kokoh, kuat, nggak gampang tumbang. Mau diterpa angin badai, hujan deras, panas, perutnya lapar, mau miskin setiap hari, miskinnya tiap hari, berpuluh tahun, nggak kaya-kaya. Ya, karena itu kemiskinan juga merupakan badai dalam kehidupan ini. Ya, masalah bertubi-tubi. Ya, itu kalau gedung itu tinggi, kokoh, itu mau topan sebesar apapun tidak akan mau. Itu disebut walladzina hum an sholatihim daimun. Ada lagi yang itu khusyuk. Nah, sebelum sholat ini kokoh, itu mesti dikuatkan dengan iman. Yang mana iman ini salah satunya adalah yu'minuna bil ghaib. Pertama, iman kepada Allah itu yang maha ghaib. Ya, yang kedua iman kepada para malaikat itu juga ghaib. Ya, karena terbuat dari cahaya, dari nur. Iman kepada para rasul itu juga sudah ghaib, sudah lalu, sudah lewat, tidak ada lagi rasul. Iman kepada kitab yang 4, ya, Zabur, Taurat, Injil, itu sudah baik, ya. Nah, terakhir Al-Quran, itu harus iman kepada kitab yang 4 yang 3 tadi, ya. Berikut Al-Quran 4, ya. Terus yu'minuna bil kiamat, ya, iman kepada hari kiamat, yang ini juga gaib. Arti gaib itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Ya, bagaimana terjadinya, kapan terjadinya itu tidak ada yang tahu. Hanya ada keluh dari Kanjeng Nabi, kiamat itu akan datang ketika zina sudah terang-terangan. Ketika mabuk sudah menjadi kebiasaan, jadi adat. Ketika riba itu sudah menjadi ketren. Ketika kaum ini sudah homogen, sudah gila harta, gila pangkat, gila jabatan, ya, nah, kiamat itu akan datang
ketika nanti Nabi Musa turun, kiamat akan datang, itu nanti Imam Mahdi turun. Ya, ketika datang itu akan muncul dengan Dajjal lebih dahulu, dan kiamat kubur datang ketika matahari menuju dari barat. Itu iman kepada hari kiamat. Ya, ingat kiamat itu tegaklah keputusan Allah, itu kiamat. Nyata keputusan Allah, itu disebut kiamat. Dan itu kapan terjadinya? Pastinya kata Nabi hari Jumat. Itu pasti. Ya, hari Jumat. Tanggal berapa? Nah, itu enggak disebutin sama Rasul. Bulan apa, tahun berapa, itu enggak disebutin. Itu baik. Itu rahasia Allah. Tapi yang jelas hari Jumat. Berawal dari mana? Karena Allah menciptakan dunia ini pun hari Jumat. Allah menciptakan langit pun hari Jumat. Allah menciptakan Adam pun hari Jumat. Allah menciptakan Nurnya Muhammad SAW itu hari Jumat. Jadi nanti kiamat pun datangnya hari Jumat. Makanya Jumat itu jadi Sayyidul Ayam, jadi kepalanya hari. Kenapa? Karena memang semua berawal dari hari Jumat. Semua, ya, kejadian Allah menciptakan manusia, menciptakan hewan, menciptakan tumbuhan, menciptakan air, itu semua di hari Jumat. Di 6 hari, ya, dalam bahasa Quran 6 hari dari Jumat sampai Jumat. Itu bahasa Quran, ya. Pada hakikatnya Allah nggak tahu berapa harinya, tapi Allah menjelaskan. Yu'minu bil ghaib, ini salah satunya adalah iman kepada qada dan qadar yang keenam. Ketentuan, kepastian. Qada itu zaman ajali dulu, zaman kita belum lahir, itu qada. 4 bulan di kandungan, ruh dimasukkan ke dalam jasad kita, masuk. Begitu masuk, maka Allah panggil malaikat Jibril, ya, untuk mencatat 4 perkara. Yang pertama, dicatat umur si fulan ini berapa, tulis sama Jibril. Umurnya 60 tahun, umurnya 70 tahun, umurnya 80 tahun, itu dicatat sama malaikat. Di kandungan kita umur 4 bulan. Makanya itu Ahlussunnah wal Jamaah mengadain doa bersama, ya, Yasinan, Tarawih, ketika kandungan perempuan itu umur 4 bulan. Berharap untuk yang terbaik melalui acara itu. Karena saat itu sedang ditiupkan ruh masuk ke jasad si bayi dan dicatat 4 perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya yang pertama, ya, umurnya sekian tahun. Lalu yang kedua, dicatat rezekinya itu berapa jumlah total selama dia hidup nanti. Dari ukuran tahun umur yang dia catat awal. Saat dikasih umur sama Allah 60 tahun. Berarti nominal dari 60 tahun itu ditulis butuh berapa triliun rezekinya, butuh berapa miliar, butuh berapa juta rezekinya. Kalau secara nominal hitungan kita manusia, itu dicatat, sudah ditulis, ya, sesuai dengan umur yang diberikan sama Allah. Kalau umurnya 60 berarti kebutuhan sehari 30.000 kali 60 tahun. Itu bukan nominal sama manusia. Tapi di sini yang disebut rezeki oleh Allah adalah nafas. Karena umur akan selesai ketika tidak bernafas. Makanya nafas itu rezeki dari Allah. Ya. Kemudian aliran darah tubuh si kita ini bagian dari rezeki dari Allah. Ya, karena misalnya dalam waktu sejam ke depan darah kita itu beku, bisa aja dengan izin Allah tentunya. Dan itu menjadi wasilahnya selesai umur kita, habis, ya, darah, ya. Dan termasuk juga di situ rezeki itu adalah waktu, itu rezeki dari Allah. Ya, dipakai waktu untuk apa? Waktu berapa lama? Itu dikasih waktu, itu rezeki. Ya. Kemudian
setelah waktu, kesempatan, peluang, itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara hakikat, dan secara manusiawi, rezeki itu adalah harta, istri, anak, uang, pangkat, jabatan, itu disebut rezeki oleh manusia. Ya, dan ini termasuk di dalamnya, di rentetan itu. Ketika dia masih punya nafas, berarti masih bisa nyari duit. Itu rentetannya begitu maksudnya. Ketika darahnya masih mengalir dengan baik, maka dia masih bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyak. Ketika darah masih mengalir dengan baik, maka dia masih ada harapan anak dan cucu. Ya, itu rentetannya gitu. Terus tulisan yang ketiga itu apa tulisannya? Yang ketiga itu dicatat tentang jodohnya. Ya, jodoh dari sebulan ini mau istrinya 1, istrinya 2, 3, 100 mungkin. Ya, nah, dia juga ada yang punya istri 100 lebih, 124. Dan itu satu rumah. Ya, dan itu bagian dari kodoknya Allah. Ketika umur 4 bulan dikandungan. Gitu. Makanya jarang orang yang punya istri 2 ditanya kok bisa sih? Jawabannya nggak tahu. Tahu-tahu punya 2. Ya, alasannya juga nggak tahu. Tahu-tahu ketemu sama dia cocok nikah. Ya, nggak ada yang planning gitu. Habis nikah 1 udah planning tahun depan nikah kedua. Nggak ada. Atau sebetulnya akan datang nikah lagi yang kedua dan ketiga yang keempat. Itu nggak ada planning. Karena itu bagian dari kodoknya Allah. Di dalamnya ketemu aja sama perempuan yang kedua, ketiga, keempat dan mau dijadikan istri, padahal sudah punya istri sekian banyak. Nah, maunya si perempuan ini bagian dari kodoknya Allah. Jadi salah ketika kita menghardik seseorang yang punya istri 2, 3, 4, 5 itu. Ya, harta berapa? Harta nggak terhitung. Memang aturan syariatnya 4. Gitu. Tapi aturan main yang berlaku Allah yang menentukan. Ini mau punya istri berapa yang selama hidupnya? Walaupun ujung-ujung kan mungkin tinggal 2, tinggal 3, akhirnya 3, 4. Ya, nah itu bagian dari kodoknya Allah. Di kandungan dicatat siapa jodohnya. Sudah ada. Hatta ya, yang kekurangan jasmaninya, mungkin tangannya nggak punya, kakinya nggak punya, itu di saat umur 4 bulan di kandungan itu dicatat jodohnya, atau tidak punya jodoh dia, itu juga sudah ditentukan sama Allah. Di bulan nggak bakalan nikah selama hidupnya, itu ditulis sama Allah, udah dicatat. Dan itu banyak. Zaman sekarang masih banyak orang yang normal badannya, duitnya banyak, tapi nggak pernah punya istri sampai meninggal, nggak nikah. Itu bagian dari kodoknya Allah. Dan itu tidak buruk, tidak. Ya, baik, tapi menurut aturan Allah, karena itu maunya Allah. Karena dulu buktinya, dulu berusaha nyari yang cantik, dia berusaha nyari, karena memang nggak ada jodohnya, memang ditentukan nggak punya istri, ya sampai wafat nggak punya istri. Atau ditentukan nggak punya istri, kenapa? Karena masih umur 5 tahun meninggal. Tuh, umur 10 tahun meninggal, berarti cocok dong, dia gak bakalan punya istri. Kenapa? Karena masih kecil sudah meninggal. Nah, ini bagian daripada umur yang kalau sisakan. Makanya pertama itu tulisannya umurnya. Begitu umurnya ada, rezekinya nongol. Begitu rezekinya ada, baru jodohnya nongol. Nah, ketika jodoh ini nongol, maka rekatan yang keempat catatannya adalah sa'idun aw syaqiyun. Sa'idun itu apa ya? Ini bakalan jadi manusia yang beruntung selama di dunia, ya, atau bakalan sengsara selama di dunia ini. Baik itu sifatnya beruntung itu dari hartanya, beruntung punya istri cantik, beruntung naik punya jabatan bagus, beruntung jadi orang yang mulia, dimuliakan, atau sebaliknya. Itu dicatat sama Allah sudah. Dia mau jadi orang mulia kan, atau orang hina kan? Dia jadi orang sukses kan, atau jadi orang yang belangsak. Itu sudah ditentukan sama Allah di kandungan 4 bulan umurnya. Dicatat sama Allah. Ya. Jadi
itu mau dia beruntung atau tidak. Nah ini harus percaya kita sebagai bagian dari alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena itu ghaib, nggak pernah menyaksikan. Ya, nggak ada satu manusia yang menyaksikan, bahkan orang ibunya sendiri yang hamil itu nggak tahu bahwa saat itu lagi dicatat jadi di kandungan itu. Nah itu ghaib. Nah ghaib yang selanjutnya adalah alam yang mana kita itu bakalan ngalamin 5 alam, semua manusia. Yang pertama alam azali. Alam azali itu apa? Alam azali itu alam yang mana Allah ciptakan ruh. Dari Nabi Adam sampai ruhnya manusia terakhir yang bakalan lahir ketika menjelang kiamat. Karena tanda-tanda kiamat juga nanti itu yang lagi hamil 4 bulan, lagi hamil 7 bulan, lagi hamil 9 bulan, bahkan yang baru ngidam sekalipun yang udah berbentuk, itu begitu kiamat itu brojol semua, dan bersamaan ya, saat itu lahir semua, nggak ada yang nggak lahiran, ya karena itu kiamat. Ya, hewan pun begitu, yang lagi bunting, kambing, sapi lagi bunting, saat kiamat datang itu brojol semua. Itu tanda-tanda kiamat kubro juga bagiannya. Ya. Nah, di saat di zaman azali itu Allah ciptakan ruh dari Nabi Adam pertama kali sampai manusia terakhir. Bareng kita ini sekaligus. Jadi ruhnya kita, ruhnya bapak kita, engkau kita, terus sampai Nabi Adam, terus ruhnya anak kita, cucu, sampai ujung nanti keturunan kita, ya keturunan kita sampai ujung menjelang kiamat nanti. Itu ruhnya sekarang sudah ada. Karena Allah menciptakan ruh itu sekaligus jumlahnya, gitu. Sekian puluh triliun ruh diciptakan sekaligus. Dan saat itu di zaman azal itu Allah berfirman, alastu birabbikum. Setelah aku ciptakan ruh, kemudian aku bertanya kepada ruh, alastu birabbikum, apakah kalian menyaksikan bahwa saya itu Tuhan kalian? Lalu qalu bala sahidna. Kata ruh, termasuk saya, termasuk bapaknya dan sampai ini ya, ruh kita semuanya itu, termasuk ruhnya orang Nasrani sekarang, ruhnya orang Yahudi, ruhnya orang yang menyembah majusi, yang menyembah api, yang menyembah Wisnu, yang menyembah Gunung, yang menyembah jin itu, ya, yang sekarang ini menyembah apapun, yang tidak menuhankan Allah sekalipun, itu ruhnya saat dulu zaman azali, jalannya sama kayak kita. Bala sahidna. Betul, kami menyaksikan engkau adalah Tuhan kami. Bala sahidna. Betul, engkau adalah Tuhan kami, kata ruh termasuk kita. Nah masalahnya ruh itu begitu masuk ke janin, nah janin ini tempatnya di rahim siapa? Itu jadi masalah. Begitu rahimnya orang Islam, ibunya orang Islam, maka akhirnya ikut agama orang tuanya yaitu Islam. Begitu rahimnya orang Nasrani, maka begitu keluar, ya jadi orang Nasrani. Ya, begitu keluar dari rahim seorang Yahudi, maka jadilah orang Yahudi. Walaupun perjalanan nanti bisa saja yang Nasrani berubah jadi Islam, yang Yahudi pindah jadi Islam, atau sebaliknya lahirnya Islam, atau begitu dewasa pindah jadi Nasrani, pindah jadi Yahudi. Nah itu kata Nabi tergantung kedua orang tuanya. Anaknya mau Nasrani, anaknya mau Yahudi, mau Majusi, tergantung orang tuanya. Tergantung dari mulai melahirkan statusnya agamanya apa, atau setelah perjalanan dari lahir sampai bayi, kemudian besar, kemudian dewasa, itu perjalanan itu menentukan ini anak mau diarahkan menjadi agama apa. Itu tergantung orang tua. Makanya pendidikan itu penting di posisi ini, gitu. Pemahaman itu penting di posisi ini agar supaya kita udah Islam,
jangan sampai anak kita itu keluar dari agama Islam. Nah, itu harus dengan ilmu. Tanpa ilmu mereka akan goyah. Memang Allah Subhanahu wa taala setelah alam azali kita lewati, masuk alam kandungan, itu alam kedua. Dalam kandungan ini rata-rata 9 bulan 10 hari rata-rata. Walaupun ada yang 2 tahun. Ada Imam Ghazali itu 2 tahun di kandungan. Imam Ghazali, ya itu 2 tahun. Sultan Aulia juga setahun 2 bulan. Ya, banyak orang-orang soleh itu yang bisa mencapai di kandungannya 2 tahun. Ya, itu orang-orang spesial. Ya. Nah, rata-rata 9 bulan 10 hari. Setelah alam kandungan mengalami itu, lahirlah ke dunia, masuk alam yang ketiga disebut alam dunia. Apa sih dunia ini? Dunia ini alamnya tempat orang untuk bersusah payah, tempat orang bekerja, tempat orang beramal, tempat orang berkeluh kesah, tempat manusia untuk mencari ketenaran, mencari pamor, mencari kesenangan. Ada orang yang tempat untuk bersujud kepada Allah, dunia yang kita alami sekarang ini. Nah, setelah dari dunia ini akan datang wa antum hina idzin tanzurun. Kata Allah, akan datang masa di mana ruh akan keluar dari jasad. Disebut kematian. Ya, disebut kematian. Keluar dari ruh, dari badan ruh kita. Nah, setelah keluar dari badan, itu masuk alam yang keempat, disebut alam kubur namanya. Disebut alam kubur namanya. Ya, dari mulai ruh keluar dari raga, itu alam kubur sudah kelihatan. Diperlihatkan sama Allah. Kita menempat di mana? Kalau kuburan kita itu memang posisi kita orang soleh, maka kuburan itu akan terlihat indah. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam melihat makamnya lagi digali oleh Jibril, oleh Israfil, oleh Mikail. Karena yang dari kuburan Musa itu 4 malaikat. Ya, dan saat itu Musa melihat makamnya dia ini indahnya luar biasa, luasnya luar biasa, sehingga tanpa ditawarkan Musa itu minta sama Israel, itu lubang kuburan buat siapa? Kata Israel, siapa aja yang mau. Kata Musa, kalau boleh sih saya aja nempatin. Ya udah silakan. Jadi Nabi Musa itu satu-satunya nabi yang preman, yang keras, yang sakti meneraguna. Sampai ketika mau dicabut umurnya aja, dicabut nyawanya, itu protes Musa itu. Protes. Satu nabi itu protes lagi dicabut. Protes sama Allah, protes sama Israel. Saya masih mau pengen hidup umur panjang, saya nggak mau sekarang. Sehingga Israel itu lapor sama Allah. Begitu lapor sama Allah, lalu Allah persilakan bawa kontak ya sapi dari surga. Nanti Musa suruh pegang bulunya sapi, terus dihitung bulunya sama kamu, dihitung. Nah, yang kena kulit tangannya Musa itulah hitungan umur dia. Betul. Akhirnya Israel ngambil sapi dari surga, dibawa terus lewat depan Nabi Musa. Kemudian ngomong Musa, dan Musa pun meletakkan tangannya di sapi itu. Dihitunglah bulu-bulu yang terkena tangannya, segitu umur Musa. Tapi gak lama kemudian setelah itu, sengaja Allah kirimkan 4 malaikat untuk menggali kuburan dia, dan diperlihatkan keindahan kuburan itu, diperlihatkan sama Allah. Itu cara Allah. Walaupun dihitung tadi udah berapa ratus tahun tuh dihitung berapa bulu yang kena tangan beliau. Tapi inilah Allah kuasanya, kalau sudah ketentuannya mau dengan cara apapun harus. Cuma itu cara Allah, bukan cara kita, bukan cara manusia. Nabi aja mesti dijahilin kayak gitu oleh Allah, disiasati.
Begitu melihat ini makam indah, terang, luas, pokoknya ada taman yang begitu luar biasa, kita tarik hati Musa. Pengen tempati itu makam, sehingga dipersilakan oleh Israel, monggo silakan tempati itu makam, dan itu spesial buat Anda, kata Israel. Nah begitu mapan di tempat itu, karena syarat harus dicabut rohnya, maka sambil tiduran, Nabi Musa tiduran di makam itu, Israel melaksanakan tugasnya mencabut roh Nabi Musa di makam tersebut. Jadi dibuktikan dari Musa bahwa yang namanya kuburan itu bisa jadi raudhah, bisa jadi kufrah. Raudhah min riyadil jannah. Begitu roh kita keluar dari raga, itu langsung kelihatan. Makam kita saat ini Pancoran Mas, dikubur di situ saat di Pancoran Mas. Itu kita masih di sini, belum dibawa ke sana, belum. Itu udah kelihatan sama kita. Ya, kelihatan. Kalau memang ahli ibadah, itu tempat kuburan kita di Pancoran Mas itu langsung kelihatan indah. Ya, kayak taman-taman kayak gitu kan kelihatannya indah. Yaitu lampunya banyak, terang, luas, itu udah kelihatan. Sehingga dalam Ihya Ulumuddin diterangkan, bagi yang kuburannya sudah diperlihatkan indah, itu si mayit itu teriak. Teriaknya apa? Kata Nabi, teriakan mayit itu mengucapkan kalimat qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Padahal baru wafat, belum dimandiin, belum keluar dari badan roh, datang, belum terakhir. Harus nungguin kan? Tapi si mayit ini sudah teriak, qaddimuni, buruan saya dimandiin, buruan saya disolatin, buruan saya dianterin ke makam saya, buruan. Kenapa? Karena sudah kelihatan indah makam itu. Itu untuk orang yang ahli ibadah, gitu ya. Jadi pengennya disegerakan. Makanya ada, kalau di Jawa itu gak ada ceritanya. Begitu wafat, mau jam 10 malam wafatnya, ya itu amil harus turun. Bukan gali kuburan, harus gali saat itu, harus. Di Jawa begitu, di Jawa. Nah di sini, itu dua galinya kan terek. Iya, mayitnya ngikutin tukang gali. Tukang galinya siap, baru digaliin, ya, baru dibikin lubang. Kalau tukang galinya masih ngantuk, tidur dulu. Kalau di kampung kagak, kenapa? Kan tukang gali di kampung itu yang mabuk, nggak ada tukangnya, nggak digaji, nggak ada. Pokoknya udah biasa, yang mau gali, karena keluarga almarhum yang gali sendiri. Jadi kalau jam 10 malam, langsung dimandiin, langsung disolatin, langsung dimakamin. Kenapa? Takutnya ini orang soleh. Ya, dan dia pengen buru-buru nyampe ke tempat yang dia impikan. Sekian puluh tahun dia itu merindukan itu, memimpikan keindahan kuburan yang dia ingin tempati. Begitu kelihatan, kok bintang-bintang, kan sengsara tuh mayit. Ya, makanya ada istilah disegerakan. Takutnya mayit ini ngelihat sudah berbentuk taman di kuburannya. Nah ada juga yang kuburan itu begitu dia meninggal, ngelihat bukan di Pancoran Mas ya, di sebelah sono nih, makamnya di sebelah sono, ya, makam jauh di sono di Pasir Putih, ya, makam umum tuh, ya, TPU, ya. Begitu mau di makam di sono, ini karena dia ahli maksiat, itu langsung kelihatan itu kuburan di sana itu. Apa isinya? Isinya itu api yang menyala-nyala, ditungguin sama akrabul suja, sama ular gede pisan. Terus yang kedua, apa yang nungguin? Alat cengking. Apinya nyamber-nyamber, terus ditungguin ular yang luar biasa gede. Ya, yang mana ular ini kalau teriak, ya, keluarin ludah, itu mudahnya berupa api. Nah kalau diwujudkan di dunia, ini begitu dia teriak ya di dunia ini, maka seluruh dunia daun itu kering. Hanya satu kali keluar air ludah dari mulutnya si al-aqrab ini, ular yang ada di kuburan sana. Nah ketika dilihat oleh si almarhum ini yang keluar ruhnya baru keluar meninggal, itu kuburannya berbentuk seperti itu.
api, ya adanya ular kalajengking, maka yang dia teriakkan itu bukan kordimuni, tapi apa yang teriakannya almarhum yang meninggal dunia? Ya wailah, jangan dibawa ke sono, gitu. Jangan dibawa ke sono, celaka Allah. Itu disebut alam kubur itu model begitu. Jadi belum dimasukin, belum masuk, udah kelihatan. Baru keluar dari kabel, belum dibandingin, belum disolatin, baru digotong, belum. Itu diperlihatkan sama Allah. Kuburan yang mau ditempati itu seperti apa, bentuknya, ya, udah kelihatan. Kalau itu taman, itu indah, itu bersih, itu wangi, pasti pengen duluan nyampe. Karena kita ke Ancol nih, Ancol kan indah tuh. Iya, walau karena dia kan masih jauh, udah bayangannya sudah sampai ke Ancol. Kenapa? Karena dunia fantasi, pasti indah. Iya. Tapi kalau kita menuju ke penjara, pengen cepet-cepet, pengen tentara nih. Pengen tentara, kenapa? Udah kebayang di penjara kayak apa? Iya, pasti disiksa, pasti dibully sama orang-orang, pasti tidurnya nggak pakai tikar, madang yang diransum, asal dulu ransum ya. Ini bahasa sekarang kagak, di catering, jatah. Mending kalau lauknya tahu aja udah keren, tahu udah keren. Lu ngapa-ngapain susah, kenapa? Geraknya sudah tidak bebas. Itu gambaran raudhah kuburan di alam kubur itu. Kalau begitu berarti kayak orang yang bebas berlihat kemana-mana di penjara. Begitu kuburannya itu berupa api, kalajengking, berupa ular, itu sebagaimana orang masih hidup kan udah di penjara. Ya. Nah, inilah kondisi yang diterangkan oleh Al-Habib Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi di dalam kitab Bapaikul Akhyar. Ya. Ini kondisinya seperti itu, kondisi alam kubur. Ini sebelum mungkar nakir nyampe. Sebelum mungkar nakir nyampe. Baru ruhnya baru keluar, itu sudah diperlihatkan sama Allah. Kalau kuburannya berupa raudhah, berarti ibadah kita diterima. Kalau kuburannya berupa api, berupa kalajengking, ular yang nungguin, itu berarti kita tertolak ibadah. Ya, dan otomatis ahlul maksiat. Bahasa kerennya suhul khatimah. Ya, kalau yang kuburannya taman berarti husnul khatimah. Ya, nah ini disebutkan dalam kitab ini. Ya, kondisi kuburan itu tergantung si pemiliknya. Sohibul makbarohnya yang mau nempatin. Ya, kalau yang nempatin ini yang menempatinya ahli ibadah, ya ahli taat, maka kuburan ini akan terlihat indah. Kalau nempatin ini ahlul maksiat, ahlul dzunub, ya, maka kuburannya akan berupa api dan siksaan yang lain. Nah, ini harus percaya juga. Kenapa? Karena ini disebutnya yu'minu bil ghaib. Yang ngomong aja belum kenapa? Ghaib. Ya, gitu. Nah, cuma dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, itu sudah mengalami itu semua. Sebelum mereka wafat, itu sudah ngalamin, sudah cerita. Makanya ada kisah-kisah di kitab-kitab. Kenapa? Karena banyak nabi-nabi zaman dulu yang ngalamin mati tapi belum waktunya. Ngalamin sakaratul maut tapi belum waktunya. Cuma pengen ngerasain sakaratul maut itu sakit apa enggak sih? Karena nabi pasti dikabul sama Allah, permintaan, doa. Yang kan neko-neko cuma nabi kita enggak neko-neko. Ya. Dan gak pernah berdoa apapun. Nabi kita minta pengen menang ya dari perang Uhud, enggak. Ya, beliau cuma kunut itu cuma sebulan. Dan kunut itu bukan berdoa minta menang. Kunut itu mendoakan para pasukan biar kokoh,
biar teguh mendoakan kaum muslimin seluruh dunia, itu kunut. Jadi bukan minta perang itu menang, enggak. Kenapa? Karena Nabi kita itu istimewanya salah satunya adalah Nabi yang doanya enggak dipanjatkan selama hidup, karena Nabi kita ini punya cita-cita doanya nanti dipakai saat yaumul hisab, di saat umatnya butuh. Nah itu baru nanti angkat tangan tuh sama Allah, gitu. Nah selama di dunia selama beliau berperang, selama beliau berjuang, nggak pernah berdoa yang macam-macam, gitu. Ya makanya makan biasa, minum biasa, kayak kita tidur biasa, sama seperti manusia biasa. Ya beda sama Nabi yang lain. Nabi Nuh, ya Allah, tenggelamin umat saya habis, ya kan? Nabi Musa, ya kan? Balik nih dunianya, tanah dibalikin tanahnya, balik, ya kan? Satu kampung habis semua, kaum Samud, kaum Ad, kaum Aden, ya kan? Semua Nabi ini langsung berdoa, kesel sama umatnya, ya kan? Dibantai langsung habis, gitu. Makanya ada cerita awal manusia itu dimulai dari Nabi Nuh. Kenapa? Karena saat itu seluruh dunia ini tenggelam oleh air. Tersisa 81 orang. Dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu, ya Nabi Adam itu umurnya 990 tahun. Ya, ada yang bilang 1000 tahun Nabi Adam. Kira-kira itu keturunannya berapa juta tuh? Kalau umurnya 100 tahun, 1000 tahun. Mungkin ada sekitar 1 miliar ada. 1 miliar ada. Nah, Nabi Adam itu ke Nuh itu berjarak 1500 tahun. Nah, di zaman Nabi Nuh ini tenggelam semua, mati semuanya. Tinggal 81 orang yang hidup, termasuk Nabi Nuh 81 itu. Termasuk Nabi Nuh, berarti kan awal manusia, berarti Nuh lagi yang pertama, orang habis. Dari Nabi Adam itu habis. Nah makanya ada yang menyebutkan manusia pertama itu Nabi Nuh. Ada yang bilang begitu, ada itu pendapat, boleh aja. Kalau kenyataannya memang habis manusianya, mati semua, gitu. Yang hidup tinggal 81 orang. Itu juga yang beriman sama Allah SWT. Nah ini kondisi alam kubur yang harus kita yakini, ya. Kondisinya sangat mengerikan untuk orang yang ahli maksiat. Karena dari bagaimanapun kita bakalan ngalamin semuanya, ya, bakalan ngalah cepat atau lambat. Tinggal bagaimana husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kalau husnul khotimah, insya Allah berupa rodo. Tapi kalau su'ul khotimah, ya naudzubillah, itu berupa siksaan. Tapi jangan khawatir. Dalam kitab ini terangkan, kuburan itu pesan sama kita yang masih hidup. Ya, kuburan ini ngomong sama kita yang masih hidup. Ngomongnya apa? Kata kuburan itu, di kuburan itu sunyi, sepi, nggak ada teman. Makanya kalau pengen nggak sunyi, nggak sepi, bikin teman. Bawalah teman, kata kuburan. Nah, teman kita di kuburan itu siapa? Teman kita di kuburan itu dalam kitab ini adalah Iqra'ul Quran. Ya, teman kita satu-satunya yang menemani kita bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun, karena di kuburan itu nungguin sampai kiamat. Kalau kiamat 1 miliar tahun lagi, berarti kita di kuburan 1 miliar tahun nanti nungguin, nggak pindah kemana-mana. Nah kalau 1 miliar tahun dewekan, kira-kira, ya, di dunia aja kita sendirian nyempil gitu, walaupun cuma 60 tahun di loteng, nggak ada temennya, sesara ya, sesara, ya. Nah apalagi di kuburan, kata kuburan bawa teman. Nah saudara yang akan jadi teman kita di kuburan itu adalah bacaan Quran kita. Nah makanya kalau kalian punya teman di alam kubur sana dan temannya banyak, ya sebisa mungkin banyakin baca Quran. Sebisa mungkin. Wah saya gak bisa baca Quran. Ya udah ya kamu hafal.
Karena perintah Allah, iqra'u ma tayassara minhu, kata Allah. Iqra'u, bacalah oleh kalian ma ayat tayassara yang mudah minhu dari Al-Quran. Wah, saya bisanya puluh, nggak usah puluh, banyakin. Ya puluh sekali doang, dihitung lagi. Jangan dihitung, banyakin. Ya, habis sholat 3 kali, langsung sholat 3 kali, habis ngobrol baca lagi 3 kali, terus mau tidur baca lagi, mau tidur baca lagi. Karena kan apa? Gak harus wudu, gak ribet, kan juga hafal. Nah, kadang-kadang kita menganggap enteng. Itu yang bikin sebel. Ya, hafal lah iya, praktek orang. Itu yang bikin ribet kan. Dalam kuburnya ribet. Kan teman kita itu pahala dari bacaan Quran kita. Nah, syukur-syukur sehari sejus. Wah, ini temennya keren kan di sono. Ya kan, temen juga kan. Kalau makin keren makin enak. Nah, kita udah susah, berteman makin susah. Enak ya? Ya lumayan punya teman doang, tapi tetap susah. Iya, mau rokok aja minta sama kita, mau minta sama kita. Ini kan ribet begitu teman begitu. Bikin yang keren temennya. Kalau perlu anggota dewan, bahasa kita sekarang. Yang duitnya ada seri ini. Kan enak ya kalau begitu. Buta apa tinggal ngomong. Nah, bagus atau tidaknya kita teman di Al-Quran nanti tergantung bacaan Quran kita. Itu nominal. Orang keren itu karena duitnya banyak. Nah, pengen duit banyak, mestinya juga apa? Amalnya juga banyak, kawinnya banyak. Nah, teman tukang molor pengen punya banyak duit, agak aneh. Yang kerjanya banyak, kerja itu disebut amal, gitu. Makin banyak kerjaannya, makin banyak duitnya. Makin banyak baca Qurannya, makin banyak pahalanya. Otomatis pahala itu hitungannya seperti nominal uang kalau di dunia. Kalau berhuruf 10 aja berhuruf. Ya, bismillah itu 14 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Kali 14, kan lumayan 140. Itu baru bismillah doang. Qul huwallahu ahad berapa? Allahus samad berapa? Terus diulang lagi. Itu nanti dihitung jadi banyak. Nah, kalau duitnya banyak, teman punya duitnya banyak kan keren. Ada nyusahin itu maksudnya. Teman susah. Jadi teman nyusahin lagi, repot. Nah, makanya kata kuburan, kalau pengen punya teman dan temannya nggak nyusahin, banyakin baca Quran. Karena sahabat Nabi belum berlaku di Al-Quran. Yang berlaku di Al-Quran itu adalah syafaat Quran. Sahabat Nabi ntar buat dia hisab. Nabi belum bisa nolongin kita di kuburan, nggak bisa. Gitu ya. Jadi yang di kuburan itu syafaatnya itu bukan syafaat Rasul, tapi syafaatul Quran. Bacaan Quran kita. Makanya mesti rutin. Syukur-syukur 5 waktu itu bisa 1 juz. Nah, 1 juz itu 6 lembar. Paling banyak 8 lembar. Makanya kalau bisa supaya bisa 1 juz itu per habis sholat itu minimal 2 lembar. Di subuh 2 lembar, di zuhur 2 lembar gitu. Itu habis maghrib khatam 1 juz gitu. Kalau tiap hari 1 juz per bulan khatam 30 juz. Gitu. Nah, kalau per bulan khatam setahun berarti khatam 12 kali. Oh, itu temennya keren banget. Kali hurufnya aja berapa juta itu. Ya kalau sebulan sekali khatam berarti sudah punya simpanan selama sebulan 6.666 ayat. Kalau satu ayat katakanlah 10 aja hurufnya, nggak usah banyak-banyak. Satu ayat 10 katakanlah hurufnya. Kali 6.666, 6.666 kali 10 berapa itu? 6 juta kan? Dan 6 juta itu sebulan kali setahun, ya kan? Kali setahun berarti sudah 72 juta setahun kali 10 tahun. Hitung-hitungnya.
wajar dong kalau temennya keren di alam kubur nanti. Kenapa? Duitnya berjuta gitu. Nah ini kata kuburan begitu. Bikin teman, carilah teman, dan satu teman di alam kubur itu adalah bacaan Quran. Jadi menjelma jadi orang di sana, menjelma jadi orang. Dan dia kita tanya, siapa ente? Saya adalah bacaan Quran Anda. Begitu jawab dia nanti di sana. Karena akan berwujud manusia. Dan kita nanya kan, siapapun yang ada di alam kubur kita ditanya sama dia. Nah setelah pesan baca Quran, terus yang kedua pesannya adalah bawa racun. Karena di dalam kubur itu ada dua makhluk yang bakalan ngancem, habisin, ngancurin, nyusahin. Apa itu? Ular sama kalajengking. Ular sama kalajengking. Nah, buat membunuh mereka itu apa? Buat membunuh mereka itu adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya jangan bosan baca itu, baca terus supaya punya racun. Jadi begitu masuk alam kubur, kita akan ketemu lagi dengan yang namanya ular dan kalajengking. Kenapa? Karena sudah kita racunin dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu pesan yang ketiga keempat, nanti kita lanjutkan di sesi yang lain. Ini kita bicara tentang iman bil ghaib. Salah satunya adalah iman kepada qada dan qadar, ya. Yang salah satunya adalah alam kubur. Karena ketentuan Allah itu disebutnya qada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap manusia itu akan mencicipi, merasakan yang namanya kematian. Al-maut itu babul makbarah. Kematian itu adalah pintunya masuk alam kubur. Nah, kata Nabi, yang mutul mar'u ma'ama sya'alai. Kematian seseorang itu tergantung kebiasaan dia selama dia hidup. Kalau kebiasaannya baik, berbuatnya baik, ngomongnya baik, yang dilihat hal-hal yang baik, yang dikerjakan kebaikan terus, maka insya Allah husnul baik akhirnya. Tapi kalau yang dikerjakan itu buruk terus, gak ada ngerti, gak ada obatnya, terus saja sampai akhir datang, itu disebut suhul, buruk pada akhir, karena dulunya ngerjain barang-barang yang buruk. Ini kebiasaan. Maka kejadian di sinetron dulu, di PPT itu para pencari Tuhan. Setiap kali mau ngomong cie, ketemu sama orang cie, ngomongin apa ujungnya cie. Akhirnya pas dia meninggal dunia juga terakhir kalimatnya adalah cie. Nah kalau ujungnya aja kayak gitu, bagaimana kuburannya? Gitu. Padahal kata Nabi, man shola inda sakaratul mauti la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa mengucapkan ketika sakaratul mautnya, ketika sakaratul maut kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Nabi, dijamin pasti masuk surga. Dan surga itu tidak harus bukan di hari kiamat. Di alam kubur juga sudah ada yang namanya raudhah min riyadil jannah. Taman dari pertamanan surga di akhirat. Otomatis itu indahnya tidak kalah indahnya dengan keindahan surga, karena itu bagian dari surga. Taman Riyadul Jannah namanya, taman surga. Ya nggak mungkin lah tamannya orang gedongan sama kayak empang, mungkin nggak? Kan nggak mungkin, ya. Tamannya orang gedongan pasti lebih indah dari rumahnya orang miskin. Kalau tamannya doang itu lebih indah, lebih keren daripada rumahnya orang miskin. Kalau tamannya doang, belum rumah, belum istananya. Dari karenanya, ya, alam kubur ini kita butuh perjuangan, dan ini alam yang pasti kita masuki karena ini menjadi episode yang keempat setelah kita hidup di alam dunia. Setelah dalam dunia, nanti masuk alam yang keempat, alam kubur. Dan ini kita akan tinggal di sana
dengan ukuran 1 meter kali 2, ya, di bawahnya tanah, samping tanah, atas tanah. Ya, gelap, pasti gelap. Bohong kalau gelap mah, kecuali ahli ibadah, kecuali husnul khotimah. Itu gelap terang luar biasa, lebih terang dari listrik di dunia ini, lebih terang. Ya, indah luar biasa, lebih indah dari Taman Ancol, lebih indah dari taman manapun, ya. Nah, makanya untuk diperjuangkan dengan apa? Dengan cara tetap menjaga iman, menjaga ibadah kita, terutama sholat. Karena orang yang mukmin lebih baik itu wayuqimunas sholat. Orang yang percaya akan yang gaib itu akan mendirikan sholat. Artinya nggak peduli itu hujan, nggak peduli itu angin, topan, nggak peduli kemarau, nggak peduli lagi banjir, nggak peduli lagi damai, lagi apapun, tetap dia mengerjakan sholat. Karena sholat ini menjadi awal kalimat pertama, amal yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sholatnya ada, baru nanti amal yang lain dipertanyakan. Ya, oleh karenanya sholat nomor 1. Setelah sholat, baru nanti kita istiqomahkan supaya kita bisa husnul khotimah dengan cara apa? Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan ya, dari keterangan sementara ini baru bicara awal masuk ke alam kubur. Kita belum menceritakan kondisi alam kubur yang sebenarnya, bagaimana ahwal kita di alam kubur nanti setelah ditinggal oleh ahli keluarga kita. Itu kita akan mengalami seperti apa, nanti kita terangkan di waktu yang akan datang. Kemudian sudah masuk waktu Isya, dan menuju akhir rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perpisahan kita ini mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perpindahan waktu yang kita gunakan pada kesempatan kali ini. Itu adalah waktu yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga amal ibadah kita, majlis taklim kita ini di Musala Kausar yang kita cintai ini senantiasa mendapatkan barokah berupa pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berikan istri kita, anak kita, cucu kita menjadi penerus untuk perjuangan agamanya Allah, terus mendirikan sholat, terus menjadi generasi yang membanggakan kita dan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya Allah lana kalam. Barik Allah maghfirana dzunubana wa walidayna wa subhana dzunubana wa jannatan sabaqana bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Mudah-mudahan dosa kita jangan